Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Kristologi Milenial. Kali ini kita akan sama-sama mereaction suatu video dari suatu channel Isa dan Islam. Mereka membahas tentang Quran Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, kemudian mereka komparasikan dengan Yohanes 14 ayat 6. Bagaimanakah isi dan juga makna dari video tersebut, dan bagaimana tanggapan saya tentang video tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam Al-Quran tertulis, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim." Shiratal Mustaqim adalah jalan yang jelas dan gamblang yang bisa mengantarkan menuju Allah dan surganya. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapat hidayah itu sangat baik. Namun, manusia banyak khilaf, sehingga sangat sulit mendapatkan hidayah dari Allah. Itu membuat kita merasa gelisah dan khawatir. Apakah semua dosa sepanjang tahun dapat tertutupi dengan puasa dan amal selama 1 bulan? Sepanjang sejarah, manusia mencari jalan yang benar. Namun, hanya ada satu pribadi yang menyatakan bahwa dialah jalan yang lurus kepada Allah, yaitu Isa Al-Masih. Anda lama berdoa, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim." Sekarang, Allah membalas doa Anda. Isa adalah jalan yang Anda cari. Isa berkata, "Akulah jalan. Barang siapa mengikut Isa akan menerima pengampunan dosa, mendapatkan hidayah yang sejati, dan akan masuk surganya Allah." Sehingga Anda dapat merasakan damai sejati di dunia dan di akhirat. Nah, tadi sama-sama kita sudah dengar bagaimana isi dari video dari channel Isa dan Islam. Mereka mengkomparasikan antara Quran Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dengan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-6 itu adalah ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi dalam Yohanes 14 ayat ke-6 adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali tidak melalui aku. Sebenarnya mereka lupa kalau ihdinas siratal mustaqim ini sebenarnya sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Jalan yang lurus itu sudah diajarkan oleh Al-Quran. Tidak usah mengutip Bible lagi, karena Al-Quran sudah menyatakan siapa jalan yang lurus, apa itu jalan yang lurus. Tapi mereka tidak membaca ayat itu. Baiklah, saya akan tunjukkan di mana Al-Quran berkata inilah jalan yang lurus itu. Saya akan tunjukkan ayatnya kepada teman-teman semua. Nah, tadi sudah saya buktikan bahwa di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu sudah Allah jelaskan, sudah Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam Quran Surat 43 Az-Zuhruf ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Ini ucapan Isa sendiri di dalam Al-Quran. Jadi jalan yang lurus itu bukan menyembah dia sebagai Tuhan, bukan menyembah dia sebagai anak Tuhan, bukan. Jalan yang lurus adalah harus menyembah Tuhannya dia. Jadi tidak usah lagi mengungkit-ungkit ayat Bible, mengungkit-ungkit Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat 6 itu tidak ada hubungannya dengan Quran Surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Al-Fatihah ayat ke-6 itu sudah dijawab di Quran Surat 43, Az-Zuhruf ayat 64. Jadi tidak usah kita mengkomparasikan Al-Quran dengan Alkitab. Al-Quran tidak pernah mengakui dia sebagai Tuhan, tidak pernah mengakui dia sebagai anak Tuhan. Jadi
channel Isa dan Islam ini seperti mengadu domba, seperti mengkomparasikan Al-Quran yang mana ayatnya dicomot-comot kemudian dikomparasikan dengan Bible untuk mendukung ketuhanannya Yesus. Tidak bisa gitu. Lagi pula nih teman-teman ya, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini bisa dikatakan sebagai ayat emas untuk memurtadkan orang Islam. Ayat ini termasuk dalam ayat emas mereka. Mereka komparasikan Yohanes 14 ayat 6 ini dengan Bible mereka, yaitu di dalam Yohanes 14 di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6. Mereka komparasikan ayat ini dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 6 tadi untuk memurtadkan, oh iya Yesus itu jalan yang lurus. Oh ini Yesus itu berkata di dalam Bible kalau dia itu adalah jalan yang lurus. Ayat ini bisa dibilang sangat-sangat diandalkan oleh mereka. Namun maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Itulah peribahasa yang cocok untuk mereka. Mereka hendak memurtadkan mereka untuk memurtadkan orang Islam. Padahal ya, ayat yang sangat-sangat diandalkan oleh mereka tersebut, menurut hasil seminar ya tentang Yesus, hasil seminar tentang Yesus di Amerika oleh 76 ahli dari universitas seluruh dunia, yaitulah terbitlah yang namanya The Five Gospel dari 76 ahli dari universitas seluruh dunia. Mereka menggolongkan ayat itu ke dalam kelompok hitam. Apa maksud dari kelompok hitam? Artinya Yesus tidak pernah mengatakan atau tidak diakui dalam perkataan Yesus dan nilainya 0. Kenapa? Ahli-ahli mereka sendiri mengatakan kalau ini bukan perkataannya Yesus, karena Yesus yang hanya Nabi Bani Israel itu tidak pernah mengatakan kalau dirinya adalah jalan, tidak pernah mengatakan kalau dirinya adalah hidup, tidak pernah mengatakan kalau dirinya adalah kebenaran. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah channel Isa dan Islam ini tidak tahu Al-Quran. Jangankan Al-Quran, Bible saja dia tidak tahu. Oke teman-temannya, sekian saja dari penjelasan saya mengenai channel Isa dan Islam ini. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan dari menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.